Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian. Ide penelitian, pengaruh jenis bahan dan kecepatan spindle terhadap kekasaran hasil pembubutan pada proses bubut konvensional. Disusun oleh Taufik Hidayat, NIM-nya 19320052, jurusan Teknik Mesin. Lanjut. Untuk daftar isi, bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 berisi tinjauan pustaka, bab 3 berisi metode penelitian, untuk yang terakhir daftar pustaka. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang, berisi mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar, sehingga ketepatan ukuran benda kerja merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi ketika mengerjakan proses pembubutan. Untuk yang kedua berisi perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Untuk bab 2 berisi tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka berisi penelitian yang dilakukan oleh terdahulu, yang dilakukan oleh Pandu Pramawata tahun 2013, Taufik Hidayat tahun 2015, dan Indra Lesmono tahun 2013. Untuk dasar teori, mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan gerak utama berputar. Untuk prinsip kerja mesin bubut, benda kerja yang berputar, sedangkan pahat bubut bergerak memanjang dan melintang. Untuk bagian-bagian dari mesin bubut terdiri dari meja dan kepala tetap. Di dalam kepala tetap terdapat roda-roda transmisi penukaran putaran yang akan memutar poros spindle. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui cekal. Di bawah ini adalah gambar dan penjelasan dari komponen-komponen utama mesin bubut. Pertama, headstock adalah bagian utama dari mesin bubut yang digunakan untuk menyangga poros utama, yaitu poros yang digunakan untuk menggerakkan spindle. Untuk yang kedua, kepala lepas. Kepala lepas adalah bagian dari mesin bubut yang diletakkan di sebelah kanan dan dipasang di atas alas atau meja mesin. Untuk yang ketiga, alas mesin adalah bagian dari mesin bubut yang berfungsi sebagai pendukung eretan, support, dan kepala lepas, serta sebagai lintasan erat dan kepala lepas. Untuk yang keempat, tailstock berguna untuk memegang dan menyangga benda kerja pada bagian ujung. Untuk yang kelima, lead screw adalah poros panjang berulir yang terletak agak di bawah dan disejajar dengan bangku, memanjang dari kepala tetap sampai ekor tetap. Untuk yang keenam, ferrot terletak di ulir pengarah yang berfungsi untuk menyalur daya dari kotak pompa cepat atau quick change box. Ini letaknya di bawah ulir pengarah. Untuk yang ketujuh, cariak terdiri dari tempat eretan, dudukan paha, dan apron. Untuk yang ke-8, tool post digunakan sebagai tempat dudukan pahat bubut dan menggunakan pemegang pahat. Untuk ini macam-macam pahat pada mesin bubut. Pahat bubut adalah perkakas potong yang digunakan untuk membubut. Yang pertama adalah pahat pinggul kiri, yang kedua pahat potong, yang ketiga pahat bubut kasar, untuk yang keempat pahat papak, untuk yang kelima pahat bentuk bulat, untuk yang keenam pahat alur, untuk yang ketujuh pahat bubut kasar, untuk yang ke-8 pahat pinggul kanan, dan untuk yang ke-9 pahat rata muka. Ini merupakan contoh atau pahat yang digunakan pada mesin bubut. Pahat HSS atau Higgs Spot Steel adalah perkakas yang tahan terhadap kecepatan kerja yang tinggi dan terhadap temperatur yang tinggi. Roughness tester merupakan alat mengukur tingkat kekasaran permukaan logam. Roughness tester merupakan alat pengukuran tingkat kekerasan permukaan logam. Ya, ini bab 3 metode penelitian. Berisi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen di workshop PT Duta Bahari Menara Line. Pada penelitian ini menggunakan spesimen baja ST60 di mana akan dilakukan variasi kecepatan spindle pada proses pembubutan, yaitu kecepatan 500, 800, dan 1200 rpm. Proses pembubutan juga menggunakan variasi pahat, yaitu pahat HS asap, pahat HS proheck, dan pahat HS boiler. Untuk alat dan bahan penelitian yang digunakan, yang pertama mesin bubut, yang kedua jangka sorong, untuk yang ketiga pahat HSS asap, untuk yang keempat pahat HSS proheck, untuk yang ke 5 pahat HS boiler, untuk yang terakhir roughness tester digital. Bahannya yaitu baja ST60.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama metode observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Untuk yang kedua, metode studi pustaka adalah salah satu metode dengan cara mencari referensi dan mempelajari buku-buku dari jurnal penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk yang ketiga, metode eksperimen adalah metode yang memanipulasi satu atau lebih variabel yang mendapat hubungan sebab akibat dengan cara menambahkan atau menghilangkan faktor-faktor lain yang dianggap mengganggu sehingga dapat mengembangkan atau mendapat sebuah penelitian baru. Untuk proses pembubutan dan pengujian kasar, yang pertama adalah tahap pembubutan, mempersiapkan alat dan bahan, memasang dangmatur baja ST60 pada mesin bubut untuk kecepatannya 500, 800, dan 1200. Tahap kedua adalah pengujian kekasaran. Siapkan alat pengujian kekasaran sebagai Rocknestater, yaitu Rocknestater untuk ukuran kekasaran eksperimen, catatan hasil pengujian. Ini ada diagram alir penelitian. Yang pertama, mulai studi pustaka, lalu menentukan tujuan penelitian dan merumuskan masalah, menyiapkan alat dan bahan, dan seterusnya sampai kesimpulan, saran, dan akhirnya selesai. Ini untuk daftar pustakanya. Yang pertama, Bima ATTS Bima 2012 pengaruh kedalaman dan cairan penelitian terhadap kekasaran dan kekasaran permukaan pada proses bubut konvensional, Surabaya, Perpus, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, Adi Adita, dan yang terakhir Al-Khwarizmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.